Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berkenalan kembali ya dengan orang besar, utusan dari Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana respon Rasulullah terhadap perbuatan istrinya Aisyah ya. Saat Aisyah itu bersedekah 3 butir kurma terhadap seorang wanita miskin yang membawa 2 anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata radhiyallahu anha, artinya semoga Allah meridhoinya. Kalau untuk laki-laki radhiyallahu anhu ya. Aisyah berkata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at'amatha salasa tamrah atau salasa tamratin fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan lita'kulaha fastat mamabtha fastat amatha ibnataha, atau kalau disambung fastat amat habnataha fasyaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajanabi sya'nuha fa'ajanabi sya'nuha fadzakartul ladzi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikabarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar ya. Kata Rasulullah, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nari, rawahu Muslimun. Jadi aku, kata Aisyah, didatangi oleh seorang wanita miskin yang membawa 2 anak perempuannya, lalu aku, kata Aisyah, memberikan makanan kepada mereka itu berupa 3 butir kurma. Wanita miskin itu memberikan setiap sebiji kurma kepada kedua anaknya dan memakan sebutir kurma. Saking miskinnya, lapar dia makan. Tetapi kedua anaknya itu meminta kurma tersebut, sehingga dia membelah kurma yang hendak dimakan itu menjadi untuk kedua anaknya, dibelah terus diberikan ke kedua anaknya itu. Hal ihwal perempuan itu, kata Aisyah, membuatku kagum. Maka aku memberitahukan apa yang diperbuat wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apa sabdanya? Innallaha qad
aujabalah biha al jannah. Inna Allaha qad aujabalah biha al jannata au a'taqaha biha minan nari. Sungguhnya Allah telah mewajibkan surga untuk wanita itu karena perbuatannya tersebut, untuk membebaskan pula atau membebaskannya pula dari siksa neraka karena perbuatan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Karena dia bersedekah ya untuk anaknya itu. Dalam hadis yang lain kan kita ingat itu, kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah. Lindungi dirimu dari api neraka walau bisyikkin tamrah, meskipun dengan sepotong tamrah kurma ya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab adab bab keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Penjelasan kata dalam hadis tadi dalam Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh susunan dari Imam Nawawi, yang ulama besar Imam Nawawi, dan kemudian disyarah oleh Profesor Dr. Dib Al-Bugho. Ada beberapa istilah atau kata dalam hadis Rasulullah tadi, fastat amatha ya, fastat amatha artinya apa? Anak perempuan itu memintanya agar dapat dimakan olehnya, minta kurma tadi loh. Sya'nuha keadaannya. Apa maksudnya? Mendahulukan anak kecil dibanding dengan dirinya. Allati sona'at yang telah diperbuat perempuan tadi, maksudnya perbuatan yang telah dilakukan oleh perempuan tadi. Mutiara hadis itu ada beberapa. Satu, keutamaan sedekah yang merupakan bukti kebenaran iman seorang mukmin terhadap Tuhannya dan keyakinannya terhadap janji dan keutamaannya. Dalam hadis yang terkenal, Rasulullah juga mengingatkan ya, bahwa sedekah itu bisa membebaskan orang dari api neraka. Ittaqun nar, kata Rasulullah. Ya, lindungi dirimu dari api neraka. Ya. Walau bisyikki tamrah, meskipun dengan sebelah buah kurma yang kamu sedekahkan. Jadi ini hadis tentang perempuan miskin yang dia lapar tapi masih dia memberikan kurma yang akan dimakan itu kepada anak perempuannya ya. Dan itu perbuatan yang menurut Rasulullah itu membuat perempuan itu mendapatkan surga dan terbebas dari api neraka. Dua, seorang istri boleh ya, bersedekah dari harta suaminya dengan izinnya terlebih dahulu, baik izinnya itu umum atau khusus. Maksudnya Aisyah ini kan bersedekah kurma, 3 kurma tadi. Istri tersebut mendapatkan pahala dan suaminya pun mendapat pahala karena ia memberikan restu terhadap sedekah dari hartanya. Aisyah mendapat pahala dan sedekah, suaminya mendapat pahala karena perbuatan istrinya yang menyedekahkan kurma tadi. Karena dia memberikan izin terhadap istrinya menyedekahkan sebagian harta milik suaminya.
3, kasih sayang ya, yang sangat besar seorang ibu terhadap anak-anaknya. 4, orang Arab pada masa jahiliyah tidak menyukai anak perempuan. Mengubur mereka hidup-hidup adalah tradisi yang sudah sangat dikenal, maka datanglah Islam untuk mengembalikan perkara pada porsi yang sesuai dalam ajaran Islam, memberikan pendidikan dan mengurus mereka dapat menjadi sebab bagi orang tua untuk bisa memasuki surga dan selamat dari siksa api neraka. Inilah satu panduannya dari Rasulullah tentang sedekah dan bagaimana pendidikan itu terhadap anak perempuan bisa membebaskan orang dari api neraka dan memasukkan dirinya ke dalam surga berdasarkan hadis dari Aisyah ya. Semoga ini menjadi bekal kita menghadapi gelombang kehidupan modern di hari ini dan hari-hari mendatang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.